Advanced Object Oriented Programming, atau bisa kita singkat dengan OOP, adalah cara yang lebih canggih dalam menulis kode komputer dengan fokus pada objek dan hubungan antar mereka. Ketika membuat program yang lebih besar atau kompleks, kita membutuhkan cara yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti untuk mengatur kode. Advanced OOP memberikan alat dan teknik untuk melakukan hal ini dengan lebih efisien. Dengan Advanced OOP, kita dapat yang pertama, membuat kode menjadi lebih mudah dimengerti dan diorganisir dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti puzzle. Yang kedua, menggunakan aturan dan pola yang sudah teruji untuk menyelesaikan masalah umum dalam pemrograman. Yang ketiga, membuat kode lebih fleksibel dan mudah diubah dengan memanfaatkan konsep seperti pewarisan inheritance dan polimorfisme. Yang keempat atau yang terakhir adalah menjaga keamanan dan mengurangi kesalahan dengan cara membatasi akses ke bagian-bagian tertentu dari kode. Pada intinya, saat menggunakan Advanced OOP, kita akan membuat berbagai objek yang mewakili berbagai konsep atau objek dunia nyata. Kita juga dapat menggunakan aturan dan pola tertentu untuk mengatur hubungan antar objek-objek tersebut. Ini membantu kita membuat program yang lebih mudah dimengerti, diatur, dan juga diubah. Pada Advanced OOP terdapat dua konsep dasar, yaitu inheritance atau pewarisan dan encapsulation atau enkapsulasi. Inheritance atau pewarisan adalah konsep di mana suatu kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Misalnya kita punya kelas hewan dengan atribut dan metode. Kita bisa membuat kelas baru seperti kucing yang mewarisi atribut dan metode dari kelas hewan. Pada implementasinya dapat dicontohkan seperti kita dapat membayangkan membuat sebuah sistem permainan dengan kelas karakter. Kemudian kita punya kelas pemain yang mewarisi dari karakter. Pemain dapat menggunakan metode dan atribut dari karakter. Encapsulation atau enkapsulasi adalah konsep di mana atribut dan metode terkait dengan suatu objek dikemas bersama dalam kelas. Misalnya dalam sebuah kelas mobil, kita bisa memiliki atribut kecepatan dan metode percepat. Detail tentang bagaimana mobil melaju di dalam metode percepat tidak perlu diketahui oleh pengguna. Manfaat dari enkapsulasi yaitu melindungi data dari perubahan yang tidak disengaja, meningkatkan keamanan program dengan membatasi akses ke bagian-bagian sensitif dari kelas, dan yang terakhir adalah mengurangi kompleksitas dan mempermudah pemeliharaan kode. Enkapsulasi dapat diimplementasikan seperti misalnya dalam sebuah kelas pegawai, kita bisa memiliki atribut gaji yang bersifat pribadi. Kita menggunakan metode getter dan setter untuk mengakses dan memodifikasi gaji. Dalam prakteknya, enkapsulasi dapat diterapkan misalnya dalam program akuntansi. Data tentang gaji pegawai harus dijaga kerahasiaannya dengan enkapsulasi. Kita bisa memastikan bahwa hanya metode yang ditentukan yang bisa mengakses data gaji tersebut. Ini membuat pengelolaan kode menjadi lebih terstruktur dan juga aman.